Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan beberapa cuplikan video mengenai beberapa penerapan Pancasila, yakni seberapa Pancasilanya sih aku? Namun sebelum memulai ke cuplikan, mohon izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asbia Fadla dan ada pun teman-teman saya yakni Saya Amelia Agustina. Saya Ristira Ulamadoni. Saya Rafika Altafulisa. Saya Jam-Jam Nujamiiyah. Saya Muhammad Lutfi Al-Sairi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cuplikan video. Pancasila adalah dasar negara dan juga ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman hidup yang berbangsa dan juga bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti prinsip ataupun dasar. Dengan kata lain, pengertian dari Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan bangsa, dengan pemerintah, dan juga keadilan sosial. Pancasila menjadi bagian dasar negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan pedoman moral dan prinsip kehidupan yang harus diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, minimnya pendidikan pemahaman masyarakat dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, munculnya berbagai macam ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme karena globalisasi. Lalu yang keempat, penyimpangan kekuasaan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, serangan budaya asing yang dapat mengikis nilai dan identitas nasional. Serta yang keenam, ujaran, kebencian, dan penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, menanamkan nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan dan memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat kritis dalam menyaring informasi dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Yang ketiga, mempromosikan sikap cinta tanah air dengan cara menunjukkan kekayaan budaya dan sumber daya dalam negeri. 4. Menyusun regulasi tinggi yang bernilai Pancasila, menghilangkan monopoli pasar, serta menegakkan hukum dalam penyimpangan. Nomor 5. Menguatkan sebuah komunitas yang berbasis dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 6. Menegakkan hukum serta menguatkan hukum di dalam Indonesia, seperti melarang korupsi. Udah jam segini. Ayah, Iya, Nak. Hasbi mau minta izin nanti sekitar jam 1 siang teman-teman Hasbi mau datang ke rumah untuk keperluan tugas kelompok, boleh nggak ya? Iya, silakan aja kalau teman-teman kamu mau datang. Tapi sebentar lagi ayah mau sholat. Nanti kasih tahu kepada mereka. Jangan berisik kalau udah datang. Siap ayah, insya Allah nanti ketika mereka udah datang, teman-teman Hasbi langsung Hasbi suruh duduk aja di sini dan untuk nggak berisik. Siapa ya? Assalamualaikum Hasbia. Waalaikumsalam. Rafika, Jam-Jam, Amel, Risti, ayo masuk ke dalam.
Oh iya Hasbi, kita mau salam dan ketemu ke ayah ibu kamu dong. Kalau ibu aku kebetulan lagi nggak ada di rumah. Kalau ayah ada sih, tapi lagi sholat. Nah, makanya kalian duduk aja dulu di ruang tamu. Dan aku minta tolong ya, jangan terlalu berisik. Adegan tersebut termasuk ke penerapan Pancasila yang ke-1, yakni menghargai dan juga menghormati orang tua yang sedang beribadah. Assalamualaikum Pak, di sini kami izin kerja kelompok untuk mengerjakan tugas sekolah Pak. Waalaikumsalam. Wah, kalian rajin sekali ya. Kalau kalian mau kerja kelompok, silahkan aja, jangan canggung ya. Nanti Bapak ada di kamar. Iya Pak, terima kasih Pak. Adegan tersebut merupakan penerapan sila kedua, yaitu menghormati dan sopan kepada orang tua. Topik kita tentang budaya Indonesia kan? Iya, kita harus menuliskan gimana cara kita untuk mencintai produk dan budaya dalam negeri. Gimana kalau tema kita sekarang adalah makanan tradisional? Oke, adegan tersebut merupakan penerapan Pancasila ketiga, yakni mencintai budaya bangsa. Boleh, berarti sekarang kita tinggal input semua gagasan dan ide-ide kita ke dalam buku. Nah, supaya cepat selesai dan supaya adil juga, gimana kalau kita bagi-bagi tugas secara merata? Oke, aku bagian nulis ya. Oke. Aku bagian cari referensi aja ya. Oke, habis itu. Aku coba ngerangkum deh, tapi kalau aku agak bingung, tolong dibantu ya. Boleh. Ya udah, aku bagian presentasi aja ya. Setuju kan? Setuju. Adegan tersebut merupakan penerapan dari sila kelima, yaitu pembagian tugas secara merata dan setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke teman-teman, gimana kalau kita isi tugas kita dulu? Apakah kalian setuju apabila kita angkat makanan tradisional sebagai khas budaya Indonesia? Aku setuju-setuju aja sih. Tapi alangkah baiknya gimana kalau kita tambah beberapa contoh batik sebagai budaya khas Indonesia. Tapi kalau menurut aku jangan terlalu banyak deh, nanti malah pusing. Gimana kalau kita pilih 2 aja, biar fokus dan gak bingung. Iya benar apa kata Amel sih. Jadi kita cuma pilih 2 aja. Yang pertama itu batik dan yang kedua itu makanan khas daerah. Dan untuk bagian makanan khas daerah, aku ada ide. Gimana kalau misalnya kita ambil rendang sebagai makanan khas daerahnya? Soalnya kan rendang udah mendunia. Boleh aja Hasbi, gimana? Semuanya setuju gak? Setuju dong. Alhamdulillah, berarti kita udah sepakat untuk hasil musyawarah kali ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Adegan tersebut termasuk ke dalam penerapan Pancasila yang keempat, yakni bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan itulah beberapa cuplikan seberapa Pancasila sih kita. Kita dari kelompok 1, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.